Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman bagaimana? Pada konten-konten sebelumnya kita telah belajar ya secara bersama-sama bagaimana cara menentukan harga wajar suatu saham perusahaan. Nah, pada konten kali ini kita akan menelaah lagi ya teman-teman bagaimana sih menentukan list-list perusahaan yang layak untuk diinvestasikan. Bagaimana caranya? Oke, check this out. Pada konten sebelumnya kita telah belajar ya secara bersama-sama bagaimana sih cara untuk menentukan alur dari proses investasi. Sebelumnya juga tadi kita juga sempat belajar ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pada konten-konten sebelumnya kita membahas mengenai psikologi dari investasi ya teman-teman. Bagaimana sifat investor terhadap suatu portofolio investasi atau pada salah satu instrumen investasi, bagaimana tanggapan secara personalnya. Nah, terus selanjutnya dari sini kita juga telah belajar ya pada konten sebelumnya juga ada banyak banget ya sarana-sarana instrumen dari investasi ya teman-teman. Mungkin ini juga sempat ya dipelajari pada saat teman-teman waktu semester-semester sebelumnya di sini pada saat mata kuliah pasar modal ataupun mata kuliah manajemen investasi. Nah, untuk sarana dari investasi kan terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Ada yang aset finansial, contohnya kayak saham, obligasi, reksadana, dan deposito, tabungan, dan sejenisnya. Nah, ada lagi juga aset real, contohnya investasi di tanah, properti, ataupun di bangunan, ataupun yang lain-lainnya, atau sejenisnya. Nah, selanjutnya selain dari itu untuk proses investasi di sini itu ada lagi yang dikenal sebagai pengembangan strategi. Nah, pada sebelumnya juga kita telah belajar ya teman-teman secara bersama-sama bagaimana sih cara menentukan dari kinerja keuangan perusahaan yang baik itu, cara menentukan perusahaan-perusahaan yang baik itu bagaimana. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman masih kurang memahami, mungkin bisa flashback kembali lagi ya pada konten-konten sebelumnya. Nah, seterusnya kita juga mungkin ini nanti kita akan telaah ya teman-teman yang selanjutnya itu mengenai analisis manajemen. Ini nanti mungkin kita akan telaah pada beberapa konten selanjutnya. Terus habis itu nanti kita selanjutnya itu kemarin juga kita telah menelaah ya bagaimana cara melakukan valuasi suatu instrumen investasi khususnya di saham kan kayak gitu. Nah, kan kemarin kita sempat ya menganalisis salah satunya itu bisa menggunakan analisis dari metode discounted cash flow untuk menentukan harga wajar suatu saham perusahaan. Asumsinya sama aja ya teman-teman, kayak misalkan teman-teman membeli suatu barang kayak gitu. Apakah barang misalkan sebagai contoh kan kayak kemarin itu es krim Cornetto. Apakah harga es krim Cornetto saat ini 10.000 itu misalkan ditawarin ini apakah termasuk harganya itu termasuk murah atau mahal? Nah, tahap selanjutnya itu tahap dari penerapan strategi. Nah, jadi di sini teman-teman setelah melakukan atau menganalisis berapa sih harga wajar suatu instrumen investasi, di sini itu tahap selanjutnya itu membangun portofolio atau portofolio construction, atau bisa dibilang di sini itu teman-teman melakukan transaksi untuk membuat keputusan investasi baik itu pembelian ataupun penjualan suatu saham instrumen investasi kalian. Nah, setelah dari teman-teman melakukan portfolio construction, teman-teman di sini akan melakukan yaitu disebut sebagai strategi monitoring. Nah, untuk tahap strategi monitoring di sini itu terbagi menjadi beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu ya tahapan monitoring atau melihat atau menganalisis kembali lagi saham atau instrumen investasi, bukan hanya saham ya teman-teman, instrumen investasi yang teman-teman investasikan di sini itu apakah masih cukup layak atau tidak diinvestasikan. Mungkin ini bisa dilihat kalau contohnya kayak di saham, dari laporan kinerja keuangannya pada periode atau pada kuartal-kuartal atau pada laporan keuangan tahun berikutnya, apakah di sini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Kalau misalkan mengalami kenaikan, apabila harga sahamnya saat ini sedang mengalami penurunan, ya mungkin setelah dianalisis perusahaan tidak memiliki masalah apa-apa, mungkin bisa melakukan akumulasi kembali lagi. Nah, tahapan akumulasi kembali lagi itu disebutnya sebagai rebalancing ya teman-teman. Atau bisa juga melihat pada saat saham perusahaannya tersebut di sini mengalami penurunan, ternyata disebabkan karena kinerja keuangannya juga sedang mengalami penurunan.
pada dua kuartal berikutnya atau pada beberapa tahun berikutnya. Nah, ini teman-teman melakukan penjualan suatu saham perusahaan tersebut. Nah, penjualan atau pembelian suatu saham tersebut, atau maksudnya di sini pembelian kembali lagi atau menambahkan kembali lagi modal kalian kepada saham atau instrumen investasi yang akan kalian melakukan pembelian atau instrumen investasi yang akan kalian investasikan di sini. Instrumen investasi contohnya kayak saham, kalian sudah memiliki saham BCA. Nah, terus habis itu teman-teman melihat, oh kinerjanya saat ini sedang cukup bagus kan kayak gitu. Terus habis itu harga sahamnya sedang mengalami penurunan. Nah, teman-teman ingin melakukan akumulasi kembali lagi. Nah, tahapan akumulasi kembali lagi atau membeli sahamnya kembali lagi di sini itu disebutnya sebagai rebalancing. Atau bisa juga seperti ini teman-teman, misalkan teman-teman sudah memiliki saham misalkan di salah satu sektor properti, misalkan di sini saham Bumi Serpong Damai, misalkan seperti itu, saham BSDE. Nah, terus setelah melihat, oh kinerjanya saat ini sedang mengalami penurunan. Nah, terus habis itu harga sahamnya juga turut mengalami penurunan. Nah, terus mendengar info juga misalkan saat ini suku bunga sedang mengalami kenaikan. Nah, ternyata setelah dilihat selang 2 kuartal berikutnya, misalkan kuartal 3, kuartal 4, atau beberapa tahun berikutnya, ternyata kinerja keuangan perusahaan itu sedang turut mengalami penurunan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penjualan saham perusahaan tersebut, dikarenakan ya di sini itu perusahaan sedang mengalami penurunan pertumbuhan perusahaan. Nah, selain itu juga di sini bisa dilihat juga tadi harga sahamnya juga turut mengalami penurunan, ditambah lagi dengan adanya sentimen negatif berupa kenaikan dari suku bunga. Nah, teman-teman setelah menganalisis kembali lagi, oh harga wajarnya saat ini tuh kurang layak untuk diinvestasikan. Nah, misalkan teman-teman sudah memiliki saham BSDE, nah terus habis itu teman-teman ingin melakukan penjualan. Nah, penjualan dari saham BSDE tersebut kayak gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan, itu sebutnya sebagai rebalancing ya, teman-teman, seperti itu. Atau ibaratnya di sini mengatur ulang kembali lagi portofolio kalian untuk melakukan investasi ke depannya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana sih cara untuk melakukan rebalancing portofolio? Nah, kita mengambil salah satu ya dari konsep magic formula yang diperkenalkan oleh Greenblatt ya, teman-teman. Di sini itu bagaimana sih caranya menyusun portofolio investasi di sini yang memiliki perusahaan-perusahaan yang akan kita lakukan investasi di sini tuh yang memiliki kinerja yang cukup baik. Kita bisa lihat nanti dari rasio ROCE-nya dan bagaimana juga perusahaan yang memiliki kas berlebih namun saat ini harga sahamnya itu sedang dihargai murah oleh pasar. Nah, kemarin pada konten sebelumnya kita juga telah menelaah ya teman-teman mengenai konsep dari earning yield. Nah, sebagai contoh ini ya tadi ya teman-teman, di mana dari earning yield ini rasionya itu diproyeksikan dengan menggunakan EBIT atau earning before interest tax dibagi sama enterprise value. Dan satu lagi disebut sebagai ROCE. Nah, ini ya teman-teman, di mana dari EBIT atau laba sebelum pajak dan bunga di konsolidasikan atau diproksikan dengan capital employed. Nah, jadi nanti di sini itu kita akan kombinasikan dari rasio ROCE dan rasio dari earning yield sehingga nanti bisa menentukan saham-saham yang mana sih yang bisa dibilang nanti di sini itu yang memiliki harganya saat ini sedang bisa dibilang murah, namun perusahaan tersebut itu memiliki kas yang cukup banyak atau yang biasa dikenalnya sebagai cash rich dan memiliki kinerja yang cukup baik. Nah, untuk kinerja yang cukup baiknya itu kita bisa lihat dari rasio ROCE, perusahaan memiliki kas yang berlebih dan bisa dibilang di sini memiliki harga saham yang cukup rendah, itu kita bisa lihat dengan menggunakan rasio dari earning yield. Jadi dua rasio ini nanti kita akan kombinasikan sehingga kita bisa menentukan beberapa jenis beberapa saham-saham yang layak untuk kita investasikan atau kita akan akumulasi ke depannya. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ya ke salah satu contoh. Oke, check this out. Nah, teman-teman, sebagai tahap pertama, teman-teman kumpulkan terlebih dahulu data-data keuangan perusahaan. Nah, kebetulan di sini saya mengambil dua contoh perusahaan ya, sama-sama ini perusahaannya bergerak di sektor consumer goods atau di FMCG atau food manufacturing consumer goods. Di sini itu ada perusahaan Kino, mungkin yang sebagaimana kita kenal contohnya kayak
hasil produksinya di sini tuh contohnya kayak minuman cincau panda, terus ada lagi Siantar Top. Nah, contohnya kayak Gorio Rio, terus habis itu ada Go Potato dan lain-lain itu sebagai contoh produknya. Nah, di sini teman-teman bisa kumpulkan data-data keuangan perusahaan sebagai contohnya dari data-data keuangan current aset perusahaan, fixed asset, total aset seluruh perusahaan, ekuitas, short term liabilities perusahaan, long term liabilities, terus habis itu EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak perusahaan, sama share outstanding atau jumlah seluruh lembar saham yang beredar saham perusahaan tersebut. Nah, data-data ini semua teman-teman bisa dapatkan melalui data publikasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Nah, kebetulan di sini saya mengambil data untuk tahun 2020 ya. Nah, teman-teman nanti bisa mendownload dari website IDX atau dari website perusahaannya masing-masing, atau teman-teman mungkin bisa juga membuka dari, saya kebetulan saya ngambil contoh di sini itu datanya itu dari website lembarsaham.com, terus habis itu di bagian belakang ini kode saham perusahaannya. Nah, untuk perusahaan Kino di sini kode sahamnya Kino ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengganti kode saham perusahaan lain, tinggal diganti aja 4 digit kode belakang ini dengan kode saham perusahaan teman-teman semuanya. Nah, kebetulan di sini saya setelah lihat data keuangan perusahaannya, aset lancar perusahaan itu sebanyak 2.560.000.000. Nah, data ini sih hampir sama sih ya, saya sempat review kembali lagi dengan data laporan keuangan perusahaannya, hanya sedikit pembedanya aja sekitaran 500.000 atau beberapa puluh ribu rupiah saja. Jadi kalau itu dijadikan rasio sih tidak terlalu berpengaruh banget ya teman-teman. Jadi ini bisa data keuangannya ini bisa kita gunakan untuk menganalisis ke depannya. Nah, jadi di sini aset lancarnya sebanyak 2.560.000.000. Oke, coba saya agak-agak bingung kalau misalkan 2 triliun itu bentuknya seperti ini. Oh, sepertinya masih kurang satu angka lagi teman-teman. Nah, jadi kalau 2.560.000.000 seperti ini ya teman-teman, 2.560.000.000 rupiah. Nah, jadi nanti bisa dilihat kembali lagi ya, kalau T itu dalam bentuk triliun, M itu dalam bentuk miliar. Nah, terus habis itu ada juga yang dalam bentuk juta, yang nanti tinggal dilihat lagi. Cek kembali lagi, ibaratnya satuannya dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk triliun, berarti kan angka nolnya tinggal ditambahin 9. Nah, atau kalau misalkan dalam bentuknya miliar, berarti di sini angka nolnya tinggal ditambahin sebanyak, maaf, ralat kalau triliun dalam bentuk 12 ya teman-teman, ini 2,56 triliun, jadi 2.560 nolnya tambahin 9. Nah, terus kalau misalkan dalam bentuk miliar berarti 2.560.000.000, berarti ya tambahin angka nolnya itu sebanyak 9, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Oke, ini data ini saya masukkan kembali lagi di dalam data Excel yang saya cantumkan teman-teman sebelumnya. Oke, setelah saya masukkan data current asset, terus habis itu nanti saya masukkan kembali lagi data fixed asset, data ekuitas, data short term liabilities, long term liabilities, EBIT, dan jumlah lembar saham perusahaan. Nah, ini semuanya saya cantumkan dan muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya sudah dapatkan data current asset sampai dengan data share outstanding. Nah, untuk yang share outstanding ini ada sedikit pembeda ya, karena ini jumlah seluruh lembar saham yang diperdagangkan, ralat jumlah seluruh saham yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi di sini itu dia tidak menambahkan sen ya, karena di sini itu bentuknya lembaran saham. Nah, kalau EBIT, LT, long term liability sampai dengan current asset ini kan dia dalam bentuk mata uang ya. Jadi ini kan ini yang bagian paling bawah itu jumlah lembar saham, dan yang bagian atas ini jumlah mata uangnya. Nah, jadi nanti di sini kalau untuk yang rumus ROCE sebagaimana yang kita tahu sebelumnya. Nah, konten sebelumnya kan kita telah menelaah ya teman-teman secara bersama-sama rumus dari ROCE itu atau rasio dari ROCE itu rasio dari EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak di sini diproksikan dengan capital employed, di mana capital employed itu merupakan didapatkan dari total seluruh aset perusahaan dikurangi sama short term liabilities, atau yang lebih mudahnya itu juga bisa kita gunakan lagi dengan cara perhitungan lainnya itu dengan menggunakan menggabungkan dari antara total ekuitas ditambahin dengan long term liabilities perusahaan. Nah, mungkin kita biar gampangnya kita ini aja ya, kita kumpulkan aja data equity ditambahin long term liabilities untuk menghitung dari capital employed perusahaan. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya teman-teman ke perhitungan yang tadi sebelumnya. Jadi nanti di sini kita sudah dapatkan ya EBIT-nya di sini itu sebesar ini dibagi dengan total dari ekuitas perusahaan ditambahin dengan long term liabilities perusahaan. Nah, didapatkan hasilnya ROCE perusahaan itu sebesar
0,1457. Nah, atau kalau misalkan kita jadikan dalam persen, itu berarti ROCE perusahaan itu sebesar 14,57%. Nah, lalu kalau kita lihat kan cuma ROCE 14,57. Nah, apakah ini termasuk baik atau buruk kayak gitu ya, kinerja keuangan perusahaan ini nggak bisa sendirian kita lihatnya ya. Nah, kita perlu bandingkan kembali lagi dengan perusahaan-perusahaan yang sama-sama bergeraknya di sektor satu jenis. Nah, ya ini kan kebetulan perusahaan Kino ini kan perusahaan bergerak di sektor makanan minuman. Nah, perlu kita bandingkan kembali lagi dengan perusahaan-perusahaan bergerak di sektor makanan minuman. Nah, kebetulan saya ambil contoh salah satunya itu perusahaan Siantar Top. Oke, setelah saya masukkan data-data keuangannya dan saya masukkan ke rumus ke dalam ROCE, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, datanya setelah saya dapatkan, maka nilai ROCE perusahaan dari Siantar Top adalah sebesar 26,51%. Ini karena saya bentukkan dalam bentuk desimal ya teman-teman, sebesar 0,26, atau dijadikan dalam bentuk persen itu sebesar 26,51. Nah, maksud dari angka ini apa sih teman-teman? Nah, baik, jadi begini ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin pada saat semester 1 atau pada saat teman-teman SMA waktu dulu misalkan teman-teman sekolahnya itu pada jurusan IPS atau di jurusan akuntansi ataupun di jurusan perkantoran atau di jurusan perbankan mungkin familiar ya dengan persamaan dasar akuntansi di mana dari aset itu didapatkan jumlahnya dari hutang ditambahin dengan modal. Nah, kan aset itu berarti kan komponen atau komposisi dari total dari seluruh hutang yang dimiliki perusahaan digabungkan atau dikombinasikan dengan ekuitas yang dimiliki atau modal yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dengan adanya hutang perusahaan di Kino itu dikomposisikan atau digabungkan atau dikolaborasikan dengan ekuitas perusahaan utang dan dikolaborasikan dengan ekuitas perusahaan akan menghasilkan asetnya itu sebesar 4 triliun 982 miliar sekian. Nah, di sini itu bisa kita lihat ya, jika dibandingkan dengan perusahaan Siantar Top, di sini tuh total aset dari Kino itu masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan Siantar Top. Di sini kita bisa lihat utang perusahaan Siantar Top itu di kisaran 900 miliar, nah sedangkan ekuitas perusahaan ini sebanyak 2 triliun. Nah, jika kita gabungkan total hutang ditambahin dengan ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan Siantar Top di sini tuh memiliki aset total keseluruhan dari Siantar Top itu sebesar 3 triliun 450 miliar. Nah, kita bisa lihat ya, kita bandingkan antara dua perusahaan ini tuh perusahaan Kino yang memiliki aset yang lebih besar ya jika dibandingkan dengan Siantar Top. Nah, namun dari sisi kinerja kita bisa lihat ya teman-teman, setelah perusahaan melakukan operasinya selama satu periode atau satu periode akuntansi, kebetulan di sini saya ngambil data laporan keuangannya di tahun 2020 ya, ternyata aset yang digunakan oleh perusahaan untuk operasi, untuk perusahaan Kino itu hanya mampu menghasilkan laba itu setelah perusahaan menghemat seluruh biaya-biayanya dan perusahaan melakukan operasional usaha, perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebelum pajaknya itu sebesar 412 miliar sekian. Nah, sedangkan perusahaan Siantar Top di sini mampu menghasilkan laba itu sebanyak 748 miliar sekian. Nah, jika kita bisa lihat di sini tuh, kita bisa lihat ya perusahaan aset dari Kino ini masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan Siantar Top. Nah, namun dia itu hanya menghasilkan laba itu sebanyak 412 miliar. Nah, ini itu bisa dibilang masih lebih rendah ya jika dibandingkan dengan perusahaan Siantar Top. Dia memiliki aset yang dimiliki perusahaan, dari aset itu didapatkan dari komposisi atau kolaborasi dari short term liabilities sama long term liabilities atau total seluruh hutang perusahaan ditambah dengan ekuitas perusahaan. Di sini itu seluruh aset yang dimiliki perusahaan, di sini perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga di sini itu sebanyak 748. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, dua perusahaan di sini itu yang sama-sama bergerak di sektor makanan minuman, ternyata perusahaan Siantar Top ini cenderung jauh lebih efisien. Kalau kita bisa lihat dari sisi ROCE-nya ya teman-teman, kita hitung dengan menggunakan rumus dari ROCE, ternyata perusahaan Siantar Top ini jauh lebih efisien dalam mengelola seluruh aset-aset yang dimiliki perusahaannya, karena kita bisa lihat dari rasio ROCE-nya ini cenderung jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan Kino. Nah,
Di sini sedangkan kalau misalkan perusahaan Kino dia memiliki aset sebanyak hampir mendekati 5 triliun, dia hanya menghasilkan laba sebesar 412 miliar. Sedangkan perusahaan Siantar Top di sini memiliki aset sebanyak 3,45 triliun atau 3,5 triliun. Di sini perusahaan mampu cenderung menghasilkan laba itu yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan Kino. Nah, jadi di antara dua perusahaan ini, jika kita lihat dari rasio ROCE, di sini itu perusahaan Siantar Top yang cenderung masih jauh lebih unggul. Nah, lalu apakah perusahaan Siantar Top ini bisa dibilang perusahaan yang memiliki kas yang cukup banyak dan harga sahamnya saat ini cukup murah atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat nanti dengan menggunakan rasio dari earning yield, di mana rasio dari earning yield di sini itu rumusnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, rumus dari earning yield, di mana dari EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak perusahaan diproksikan dengan enterprise value, di mana enterprise value itu rumusnya dari harga saham perusahaan dikali share outstanding perusahaan ditambahin sama long term debt atau hutang jangka panjang perusahaan dikurangi sama kas dan setara kas perusahaan. Nah, kebetulan di sini saya belum masukkan ya kas dan setara kas perusahaan sama harga saham perusahaannya. Oke, ini saya tambahkan kembali lagi ya. Kas dan setara kas perusahaan ditambahin sama harga sahamnya. Nah, kebetulan di sini saya mencari di website lembarsaham.com untuk yang Siantar Top. Di sini itu kas dan setara kas perusahaannya tersedia di bagian bawah. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk posisi kas perusahaan di tahun 2020 itu sebanyak 143,14 miliar. Nah, berarti nanti kita masukkan ya di sini sebanyak 143, 140. Nah, ini dia tadi untuk perusahaan Siantar Top. Dan begitu juga sama ya teman-teman untuk perusahaan dari satunya lagi tadi perusahaan Kino. Dan saya misalkan di sini kan kebetulan tadi saya menggunakan data laporan keuangannya di tahun 2020 ya teman-teman, dan saya asumsikan misalkan di sini pada awal tahun 2021 di sini saya akan melakukan investasi dengan menganalisis beberapa perusahaan-perusahaan yang akan saya kombinasikan dengan menggunakan rasio ROCE dan rasio dari earning yield. Nanti akan dikolaborasikan ke dalam perhitungan dari Magic Formula, nanti akan menemukan saham-saham perusahaan yang layak itu diinvestasikan yang mana. Oke, saya kumpulkan datanya untuk perusahaan dari Siantar Top pada tanggal di sini itu tahun 2021, di sini itu di bulan Januari. Saya mencoba melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Di sini itu saya pengen tahu harga sahamnya di tahun 2021 pada bulan Januari tahun 2021 harga sahamnya itu di harga berapa. Nah, kebetulan kan di sini saya menggunakan data laporan keuangan di tahun 2020. Oke, di sini karena kan tanggal 1 Januari itu kan kebetulan hari libur ya, kan karena hari libur tahun baru, Sabtu itu Bursa Efek Indonesia, Sabtu sama Minggu itu tidak melakukan perdagangan, dan berarti di sini saya menggunakan pada tanggal hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021. Oke. Setelah saya klik down, terus habis itu saya searching sampai ke bawah, sampai ketemu dengan tanggal 4 Januari tahun 2020. Oh iya, saya lupa klik apply. Habis saya klik apply, terus habis itu saya scroll sampai ke bawah sampai menemukan 4 Januari 2021. Oh, setelah saya lihat ternyata harga saham dari Siantar Top pada tanggal 4 Januari tahun 2021 harga sahamnya itu diperdagangkan di harga Rp10.000. Di sini kita bisa lihat ya pada saat harga closing itu didapatkan dari 3 tampil terakhir ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya harga closing itu didapatkan dari 3 tabel terakhir. Nah, kebetulan tadi setelah saya lihat itu harga sahamnya itu kisaran Rp10.000. Nah, berarti nanti di sini saya cantumkan untuk datanya itu harga price-nya di harga Rp10.000. Oke, teman-teman, setelah saya dapatkan datanya tampil seperti ini ya. Setara kas untuk perusahaan Kino itu sebanyak 183 miliar atau 184 miliar, dan Siantar Top di sini sebanyak 143 miliar, 140 juta rupiah. Oke, di sini share outstanding-nya untuk perusahaan Kino itu sebanyak 1.428 juta lembar saham, sedangkan kalau untuk Siantar Top di sini sebanyak 1.310 juta lembar saham. Harga sahamnya pada saat 4 Januari tahun 2021, karena di sini data laporan keuangan yang saya gunakan tahun 2020,
harga sahamnya untuk Siantar Top itu di harga 10.000 dan price-nya untuk perusahaan Kino itu di harga 2.760. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghitung dari earning yield perusahaan? Sebagaimana dari rumus sebelumnya, untuk earning yield itu dari total EBIT diproporsikan dengan enterprise value, di mana enterprise value itu didapatkan dari price dikali sama share outstanding atau harga sahamnya dikali dengan jumlah lembar saham perusahaan. Nah, oke, kita coba masukkan ya teman-teman. EBIT-nya tadi kan kita sudah dapatkan sebesar sekian dibagi dengan price dikali sama share outstanding-nya. Terus habis itu rumusnya ditambahin dengan long term debt atau utang jangka panjang perusahaan dikurangi sama kas setara kas perusahaan. Oke, ditambahkan dengan long term debt perusahaan. Sorry, bentar. Oke. Long term debt perusahaan, long term liabilities dikurangin dengan kas dan setara kas perusahaan. Oke, terus setelah itu ternyata rasio dari earning yield perusahaan Kino didapatkan hasilnya sebesar 0,1010 atau dibulatkan menjadi 10,10%. Nah, sedangkan kalau untuk perusahaan Siantar Top didapatkan hasilnya itu sebesar 0,0570 atau sebesar 5,70%. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya, untuk perusahaan Kino itu cenderung jauh lebih unggul dari sisi laba yang dihasilkan perusahaan, dan kas setara kas perusahaan ini masih cenderung jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan Siantar Top. Nah, kok ini bisa berbeda kebalik ya dengan rasio ROCE? Tenang, nah sampai di sini nanti kita masih bakalan menganalisis di antara kedua perusahaan ini tuh perusahaan mana yang cenderung jauh lebih unggul jika kita kolaborasikan antara tadi dari earning yield yang didapatkan dari total laba perusahaan dan ibaratnya kas dan setara kasnya emang sih cenderung jauh lebih besar yang perusahaan Kino. Nah, namun di sini kan dari segi labanya itu masih cenderung jauh lebih besar Siantar Top ya kan teman-teman. Nah, nanti kita akan kolaborasikan antara dari rasio earning yield dengan rasio ROCE. Oke, teman-teman, tahap selanjutnya kita bakalan menyusun portofolio saham ya. Nah, jadi nanti kita bakalan melihat dari beberapa saham-saham perusahaan yang kita analisis itu perusahaan mana sih yang layak untuk kita investasikan atau kita watchlist, atau bisa dibilang kita lihat terlebih dahulu. Ibaratnya tuh kita lihat harga sahamnya saat ini, misalkan pada saat ini misalkan harga sahamnya sedang tinggi-tingginya. Nah, nanti kita lihat pada beberapa bulan atau beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, nanti di sini apabila harga sahamnya sedang turun, nah itu nanti kita bisa melakukan akumulasi. Nah, sebelum kita menganalisis kayak gitu ya atau melakukan akumulasi, kita melakukan terlebih dahulu itu menyusun portofolio dari investasi. Nah, caranya menyusunnya bagaimana sih? Nah, kebetulan di sini saya mengambil ya salah satu indeks. Nah, apalagi nih indeks saham. Nah, baik, jadi teman-teman seperti ini ya. Jadi indeks saham merupakan suatu kumpulan ya, kumpulan dari seluruh saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk indeks saham ini ada banyak banget ya teman-teman. Nah, misalkan sebagai contoh kan tadi saya ngambil saham perusahaan yang bergerak di sektor consumer goods. Nah, berarti nanti di sini tuh yang menjelaskan bahwa di sini tuh kumpulan saham-saham yang berada di sektor consumer goods itu perusahaannya apa-apa saja kan kayak gitu. Nah, kebetulan di sini tuh saya nggak ngambilnya di perusahaan yang hanya di consumer goods ya teman-teman, tetapi saya ngambilnya itu dari saham yang bergerak di indeks SMC atau bisa dikenal itu sebagai Small Medium Composite Index. Nah, Small Medium Caps Composite Index. Nah, jadi di sini itu merupakan saham-saham yang bisa dibilang itu sedikit diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, namun di sini itu memiliki kinerja yang bisa dibilang cukup baik. Nah, untuk indeks-indeksnya di sini itu ada banyak banget ya teman-teman. Di sini ada indeks Kompas 100, terus habis itu ada indeks SMC Liquid, atau bisa dibilang di sini itu yang saham-saham yang memiliki kapitalisasi atau jumlah saham yang sedikit tetapi namun sering diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Atau juga bisa juga ada indeks dari BUMN 20, atau bisa dibilang di sini 20 saham-saham BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang cukup aktif diperdagangkan. Atau juga bisa ada indeks HiDIF 20, atau bisa dibilang itu indeks saham yang bisa dibilang di sini tuh yang membagikan dividen atau laba yang dibagikan kepada para investor. Di sini yang terbesar di Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 20 perusahaan, itu indeksnya apa-apa saja. Nah, setelah saya klik di sini ternyata untuk indeks SMC 20
untuk tahun misalkan kebetulan nih saya ngambil kan tadi data laporan keuangan tahun 2020. Nah, ini saya mau analisis untuk tahun 2021, maka muncul tampilan seperti ini ya teman-teman untuk data-data laporan keuangan perusahaan untuk data-data perusahaannya. Nah, teman-teman ini dia data-data perusahaannya untuk yang termasuk dalam sektor indeks S&P Composite atau ibaratnya small medium caps composite index atau bisa dibilang di sini saham-saham yang sedikit diperdagangkan di dalam bursa efek Indonesia namun memiliki kinerja yang cukup baik kayak gitu ya. Nah, di sini itu ada dari perusahaan yang pertama dari Astra Lestari, saya cari data keuangannya sampai dengan data keuangan untuk perusahaan. Nah, ini teman-teman sampai 377 perusahaan ZYRX. Nah, namun di sini itu untuk data-data keuangan perusahaan-perusahaan bergerak di sektor keuangan, contohnya kayak perbankan, asuransi, terus atau perusahaan broker saham atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, di sini saya eliminasi ya teman-teman, atau saya hitung atau saya kalkulasikan di dalam perhitungan dari penyusunan portofolio saham. Oke, setelah saya kumpulkan data-data laporan keuangannya, terus habis itu saya analisis data rasio ROCE-nya dan rasio earning yield-nya. Nah, setelah saya analisis untuk rasio ROCE-nya atau return on capital-nya, maka tampil hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk Astra Agrolestari itu sebesar 0,07 atau sebesar 7,08% sampai dengan yang terakhir setelah saya analisis nyata saya menemukan hanya sebanyak 93 perusahaan sebanyak untuk INKP sebesar 14,01%. Nah, ini belum saya urutkan ya dari tertinggi sampai terendah. Oke, saat ini sekarang saya akan urutkan dari perusahaan yang tertinggi sampai terendah, maka didapatkan hasilnya. Oke, teman-teman, ini saya blok dulu seluruhnya dari data perusahaannya sama data hasil laporan analisisnya dari rasio ROCE. Terus habis itu saya klik urutkan, terus habis itu urutkan custom, terus habis itu saya urutkan berdasarkan kolomnya atau bisa dibilang di sini dari data hasil dari ROCE-nya di kolom C. Kebetulan ini kan ada di kolom C ya teman-teman. Terus habis itu saya urutkan dari terbesar sampai terkecil. Oke, didapatkan hasilnya, oh ternyata yang paling besar ini untuk dari rasio ROCE, di sini tuh untuk perusahaan roda Vivatex itu sebesar 1,41 atau bisa dibilang di sini itu perusahaan yang cukup efisien untuk pada tahun 2020 itu perusahaan roda Vivatex, keduanya itu ada tiga raksasa Satria, dan yang paling terendah itu paling buruk itu ada perusahaan Accept yaitu sebesar minus 0,24. Nah, untuk perusahaan Kino di urutan keberapa sih ya? Oke, untuk perusahaan Kino itu berada di urutan 55 untuk dari rasio ROCE. Terus habis itu untuk perusahaan Siantar Top di sini itu berada di urutan 13. Nah, ini untuk tadi yang untuk rasio ROCE ya. Nah, selanjutnya saya bakalan ngurutkan kembali lagi. Saya kumpulkan data-data dari perusahaan-perusahaan yang ini tadi sebanyak 96 ini. Saya kumpulkan data-datanya, saya masukkan ke dalam rumus, dan saya akan dapatkan data rasio earning yield-nya. Maka muncul tampilannya seperti ini. Muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk perusahaan Rago Lestari. Di sini earning yield-nya itu sebesar 7,27%, dan sampai paling terakhir itu saya kumpulkan datanya untuk perusahaan INKP di sini tuh sebesar 18,07%. Ini belum saya urutkan ya dari tertinggi sampai terendah. Oke, tahap selanjutnya setelah saya dapatkan data earning yield-nya, data dari data-data dari data keuangan, terus habis itu saya masukkan ke dalam rumus rasio earning yield untuk beberapa data perusahaan ini, terus habis itu saya urutkan, maka didapatkan urutan yang terbesar sampai terkecil adalah, oke, saya urutkan, ini untuk earning yield itu berada di kolom F, terus habis itu dari terbesar sampai terkecil. Oke, didapatkan hasil. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk Era Jaya itu sebesar 4,76, sedangkan DSSA itu sebesar 1,20, dan begitu seterusnya sampai yang terendah itu didapatkan hasilnya itu perusahaan Akset sebesar minus 0,1127.
Nah, teman-teman, setelah kita dapatkan tadi data-data dari perusahaan-perusahaan yang akan kita analisis, terus habis itu kita analisis rasio dari ROCE-nya atau Return on Capital Employed-nya, terus habis itu kita juga menganalisis data rasio dari earning yield perusahaan yang kita akan analisis. Setelah kita dapatkan, terus habis itu kita urutkan dari nilai tertinggi sampai terendah, baik itu dari rasio ROC dan rasio earning yield. Nah, setelah didapatkan hasilnya muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, habis itu kita akan kolaborasikan dari hasil dari ROC dan rasio dari earning yield. Nah, bagaimana caranya? Nah, simpel aja ya teman-teman. Untuk yang pertama mungkin kita bisa masukkan kembali terlebih dahulu aja yang untuk dari rasio ROC ya teman-teman, ini untuk data-data keuangannya. Oke, di sini kan tadi kan kita urutkan ya teman-teman dari rasio ROC dari perusahaan yang tertinggi. Di sini itu memiliki ROC yang tertinggi itu perusahaan Roda Vivatex itu sebesar 1,41. Di sini itu ROC-nya yang paling tinggi ya, dan yang terendah itu perusahaan. Nah, ini tadi perusahaan yang paling terendah itu perusahaan aset ya, itu sebesar minus 0,24 dari rasio ROCE-nya. Nah, terus habis itu di sini, nah ini untuk menganalisisnya, kayak gitu, untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang mana yang layak untuk kita analisis atau kita investasikan, kita ranking ya, atau kita berikan peringkat. Untuk ROC-nya kan dari Roda Vivatex itu peringkat 1 ya, untuk TGKA itu peringkat kedua, dan begitu seterusnya sampai terakhir di perusahaan aset tadi itu di peringkat ke 96. Nah, berarti nanti ini tinggal kita berikan peringkat saja ya untuk ROCE. Di sini itu untuk Roda Vivatex 1 sampai dengan yang tadi aset itu peringkat ke 96. Nah, setelah tadi kita berikan peringkat untuk perusahaan ROCE, untuk perusahaan-perusahaan yang tadi kita analisis dari dari analisis rasio ROCE. Nah, di sini kan kita sudah berikan kita urutkan ya dari tertinggi dan terendah, dan kita berikan peringkat dari peringkat tertinggi sampai peringkat terendah itu peringkat ke 96, karena di sini bisa dibilang peringkatnya terendah itu bisa dibilang di sini itu ya perusahaan ini memiliki laba yang cukup rendah. Nah, apalagi kan ini untuk aset itu hasilnya nilainya minus. Nah, berarti menandakan perusahaan tersebut itu memiliki laba yang bernilai negatif atau perusahaan tersebut mengalami kerugian ya. Dan ibaratnya tuh perusahaan ini kurang mampu mengefisienkan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Nah, tahap selanjutnya kita urutkan kembali lagi dari rasio earning yield, dari earning yield tertinggi sampai rasio earning yield terendah. Kan tadi di sini kita sudah lihat ya untuk era ini rasionya memiliki earning yield-nya itu paling tinggi ya sebesar 4,76, dan sedangkan yang paling terendahnya itu untuk earning yield-nya itu dari perusahaan aset ya sebesar minus 0,1127. Nah, sekarang untuk kita urutkannya di sini yang pertama untuk Roda Vivatex ya, teman-teman. Nah, dia di urutan keberapa sih earning yield-nya di sini untuk Roda Vivatex? Mungkin biar gampang ini kita hapus dulu aja ya untuk datanya ini. Untuk data bisa dibilang ini tadi data ROCE-nya, jadi biar kita gampang mencarinya. Oke, untuk Roda Vivatex di sini itu nah, untuk earning yield di sini untuk Roda Vivatex itu di peringkat ke-29. Nah, berarti nanti kita masukkan di sini peringkatnya untuk Roda Vivatex earning yield itu di peringkat 29. Nah, untuk perusahaan TGKA di sini peringkatnya untuk TGKA peringkatnya ke-18. Nah, begitu seterusnya teman-teman sampai dengan peringkat yang terakhir di sini itu peringkat untuk yang perusahaan aset, untuk dari earning yield-nya itu dia di peringkat berapa. Oke, teman-teman, setelah saya cari urutan peringkatnya dari data-data perusahaan ini, peringkat dari earning yield-nya muncul seperti ini. Nah, setelah itu ini saya kembalikan kembali lagi ya untuk data perusahaannya ke ROCE. Nah, saya kembalikan lagi dulu ke ROCE. Nah, setelah nanti sampai di sini, oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya setelah tadi kita dapatkan ya peringkat ROCE untuk Roda Vivatex ini dia di peringkat ke-1, sedangkan peringkat earning yield untuk Roda Vivatex itu di peringkat 29, dan begitu seterusnya sampai di terakhir untuk aset itu dia
di ROCE di peringkat 91 dan peringkat di earning yield itu di peringkat 91. Nah, setelah kita dapatkan data-data dari peringkat ROCE dan peringkat earning yield untuk data-data laporan, data-data keuangan yang perusahaan yang kita analisis tadi, selanjutnya itu kita jumlahkan skor dari ROCE ini dan skor dari earning yield. Nah, untuk roda Vivatex ini akan mendapatkan skor dari ROCE sebesar 1 ditambah sama earning yield 29, maka total skornya sebesar 30. Dan 3 raksasa tria jika saya gabungkan atau saya kombinasikan, total skornya itu sebesar 20 dari kombinasi skor ROCE dan earning yield. Dan begitu seterusnya sampai ke peringkat dari yang terakhir itu peringkat accept. Nah, teman-teman, setelah tadi kita menjumlahkan skor dari setiap data keuangan ROCE dari perusahaan roda Vivatex, itu tadi ROCE-nya 1 ya, earning yield-nya dia di peringkat 29, dan begitu sampai ke yang terakhir itu tadi peringkat Accept untuk ROCE-nya di peringkat 91 dan dia peringkat earning yield-nya juga di peringkat 91. Nah, setelah kita jumlahkan dari kombinasi antara ROCE dan earning yield mendapatkan skornya di sini. Nah, dari nilai skornya di sini itu lalu kita urutkan ya teman-teman, urutkan dari skor terkecil sampai skor tertinggi. Maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Oke, di blok dulu. Tadi dari data keuangan perusahaannya, peringkat dari ROCE, peringkat dari earning yield, sama total skornya. Terus habis itu diklik diurutkan. Terus habis itu diurutkan berdasarkan kolomnya, kan karena ini kolomnya yang bakalan kita urutkan dari skor terendah sampai skor tertinggi itu di kolom skor ya. Kolom skor itu berada di kolom K. Ini saya klik di kolom K. Terus habis itu untuk urutannya itu dari terkecil sampai terbesar. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi maksudnya apa sih di sini? Oke, teman-teman. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, nilai skor itu kan didapat dari nilai kombinasi antara ROCE dan nilai peringkat dari earning yield ya. Peringkat dari ROCE sama peringkat earning yield. Nah, tadi kita dapatkan ya, apabila peringkatnya itu angkanya semakin kecil menandakan perusahaan tersebut itu semakin bagus ya teman-teman. Sedangkan kalau peringkatnya kan tadi sama ya, baik itu ROCE ataupun earning yield, kalau angkanya semakin besar menandakan bahwa perusahaan itu bisa dibilang di sini tuh kurang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan tersebut atau pengelolaan sisi kinerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, untuk perusahaan MBAP di sini itu setelah kita gabungkan atau kita kolaborasikan peringkat dari ROCE-nya dia di peringkat 6 dan peringkat earning yield itu dia di peringkat 6. Dapatkan skornya sebesar 10, DSSA di peringkat ROCE-nya peringkat 9 dan earning yield-nya di peringkat 9 dapatkan skornya 11. Nah, berdasarkan ini saya ngambil ya dari penelitian Greenblatt ya teman-teman. Dan beliau menulis buku dengan judul ini The Little Book That Beats the Market, karya Joel Greenblatt, atau dengan menggunakan konsep dari Magic Formula mengkombinasikan tadi ROCE dan satu lagi dari earning yield, sehingga kita bisa menentukan dari portofolio saham-saham yang mana yang layak untuk diinvestasikan. Nah, di mana di dalam bukunya di sini itu setelah saya translate ya, dijelaskan di langkah kelima di sini setelah kita tadi mengurutkan ya teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang mana yang terbaik dari sisi rasio ROCE dan rasio dari earning yield, terus habis itu kita kombinasikan peringkatnya, terus habis itu kita urutkan dari yang nilai peringkat maksudnya tadi nilai skor terkecil ini bisa dibilang itu dia memiliki peringkat yang paling tinggi ya. Bisa kita lihat dari rasio ROCE, kalau nilainya angkanya semakin kecil, angka dari peringkat semakin kecil menandakan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki kinerja yang cukup baik ya. Kan kalau kita bisa lihat kan tadi rasio ROCE itu menandakan bahwa perusahaan cukup efisien menggunakan dari seluruh aset-asetnya untuk menghasilkan laba perusahaan ya. Sedangkan kalau rasio earning yield-nya dia di sini itu menandakan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki kas yang cukup banyak, dan sedangkan harga sahamnya saat ini tuh cukup dihargai murah di pasar kan kayak gitu. Nah, setelah kita kombinasikan keduanya di sini mendapatkan skornya seperti ini tadi ya teman-teman, dan berdasarkan peraturan dari buku yang diterbitkan oleh Joel Greenblatt dengan buku yang tadi The Little Bit
off market di sini itu di langkah keempat dan kelima menjelaskan bahwa susun portofolio sebanyak 20-30 saham yang memiliki skor paling dari terendah sampai tertinggi, teman-teman. Di mana di bukunya di dalam langkah keempat disarankan itu membeli, kalau di sini di dalam bukunya menjelaskan itu membelinya secara bertahap ya, sebanyak 20-33% dari uang yang kita miliki, atau bisa dibilang di sini dari kas yang kita miliki ya, atau uang yang kita akan investasikan. Nah, jadi kalau misalkan dari Joel Greenblatt di sini tuh dia menyarankan itu membelinya secara bertahap ya, teman-teman. Dan di sini tuh batasin pembeliannya itu untuk 20-30, yang kita susun portofolionya itu 20-30 saham teratas ya, teman-teman. Atau bisa dibilang dari skor yang terendah ya, teman-teman. Ibaratnya tuh di sini 20-30 saham. Nah, setelah kita lihat ya di sini, berarti apabila kita ingin melakukan transaksi atau pembelian saham, ataupun ingin melakukan, apabila sudah memiliki salah satu dari beberapa saham perusahaan di sini, ingin melakukan pembelian kembali lagi, mungkin kita bisa melihat kembali lagi untuk data-data saham perusahaan di sini. Nah, ini saya berikan tanda ya teman-teman, 20-30 saham ke atas berdasarkan kriteria dari Greenblatt Formula atau berdasarkan kriteria dari Magic Formula. Di sini tuh ada saham yang terbaik itu ada perusahaan MBAP ya. Bisa dibilang di sini kalau ROC setelah dilihat dari skornya itu skornya paling kecil ya, menandakan bahwa perusahaan ini menandakan dia cukup efisien menghasilkan laba dari seluruh aset-aset yang dia miliki. Perusahaan itu bisa kita lihat dari rasio ROCE dan rasio dari earning yield, menandakan bahwa harga sahamnya saat ini itu cenderung tergolong cukup murah dan perusahaan memiliki kas yang cukup banyak, seperti itu. Terus habis itu ada perusahaan DSA, dan peringkat 30-nya di sini ada perusahaan Indah Kiat atau Indah Kiat Pulp and Paper. Produksinya itu berupa kertas dari sinar dunia. Nah, teman-teman, jadi ini tadi ya 30 saham yang kita seleksi tadi secara bersama-sama ya, berdasarkan kriteria dari Magic Formula yang diperkenalkan oleh Greenblatt, yang bisa kita lakukan akumulasi pembelian ataupun akumulasi dari penjualan saham yang telah kita miliki sebelumnya. Karena bisa dibilang 30 dari list saham ini, sebanyak 30 yang kita pilih berdasarkan kriteria dari Magic Formula tadi sebelumnya, di sini merupakan saham-saham yang memiliki kinerja dari ROCE terbaik karena memiliki peringkat yang paling baik di antara seluruh saham-saham lainnya yang telah kita analisis, dan juga memiliki rasio dari earning yield yang cukup baik, yang menandakan juga bahwa perusahaan ini memiliki kas yang cukup banyak dan harga sahamnya saat ini itu bisa dibilang cukup murah, seperti itu teman-teman. Sehingga layak untuk kita bisa investasikan. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan akumulasi baik itu pembelian ataupun penjualan, atau membuat keputusan investasi baik itu pembelian ataupun penjualan, teman-teman bisa melakukan terlebih dahulu valuasi ya dari saham-saham yang telah kita lakukan list berdasarkan kriteria dari Magic Formula sebanyak 30 saham ini. Apakah saham ini itu termasuk layak atau tidak untuk diinvestasikan? Apakah saham tersebut itu apabila kita sudah melakukan pembelian, apakah layak atau tidak untuk dilakukan penjualan saat ini? Atau bisa dibilang sudah mencapai harga wajarnya atau belum? Nah, teman-teman, kebetulan ini saya sudah membuat list ya dari 30 saham yang berdasarkan kita seleksi tadi ya, berdasarkan kriteria dari Magic Formula Greenblatt. Di sini itu saya sudah menghitung ya, kayak gitu harga wajar saham 30 list 30 saham perusahaan di sini itu memiliki harga wajar sekian. Nah, teman-teman, lalu apakah beberapa list dari saham 30 yang berdasarkan kriteria tadi dari Greenblatt Magic Formula di sini tuh seluruhnya layak atau tidak sih diinvestasikan? Oke, sekarang coba kita lihat ya, atau melakukan list dari saham tersebut itu, harga sahamnya pada saat tahun 2021. Kebetulan nih saya mencari data laporan keuangannya tahun 2020 ya teman-teman, dan kebetulan misalkan pada tahun 2021 saya berniat untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang telah dilakukan list tadi berdasarkan kriteria yang telah kita sortir berdasarkan kriteria dari Magic Formula
Greenbelt ya teman-teman. Oke, yang pertama coba kita mencari analisis dari perusahaan MBAP ya teman-teman. Ini coba kita cari harga saham pada tahun 2021 dan lalu kita bandingkan harga saham pada tahun 2022. Oke, kebetulan di sini saya sudah mencari ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa googling di Google ID Yahoo, terus Yahoo Finance, terus habis itu kode saham perusahaan kalian 4 digit di sini. Kebetulan kode saham saya 4 digitnya ini kodenya MBAP.JK. Nah, setelah itu kalian klik enter, terus habis itu kalian klik ini finance.yahoo, terus habis itu kalian klik di bagian chart. Nah, nanti setelah kalian klik di bagian chart, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, terus habis itu nanti, nah, kebetulan kita akan melakukan investasi, tadi kan sesuai dengan tabel itu, kita akan melakukan memulai investasinya pada tahun 2021 ya teman-teman, karena di sini saya sudah melakukan sortir untuk laporan keuangan tahun 2020, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek sesuai dengan kriteria dari indeks small medium caps, didapatkan 30 saham perusahaan yang bisa dibilang cukup baik dari sisi kinerja dan harga sahamnya saat ini sedang murah kayak gitu ya. Nah, dari 30 itu apakah seluruhnya itu cukup baik semua atau tidak kan kayak gitu. Nah, sebelum kita melakukan investasi, coba kita cek terlebih dahulu. Kebetulan misalkan saya mau investasi pada tahun 2021, harga sahamnya ini layak atau tidak sih untuk dilakukan investasi kan kayak gitu. Oke, sekarang kita cek pada tahun 2021. Di sini kebetulan perusahaan tersebut itu akan membagikan dividennya. Di sini kita klik ya teman-teman, ini bagian D-nya dividen. Kebetulan ini dia akan membagikan dividen pada tanggal 4 Juni tahun 2021 ya teman-teman, sebesar Rp115 dividen yang dibagikan atau laba per lembar saham dari tahun sebelumnya, laba perusahaan tahun sebelumnya yang akan dibagikan dividen pada tahun 2021. Jadi laba yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2020 baru akan dibagikan pada tahun 2021. Nah, ini cara ngebacanya karena ini untuk format tabelnya itu bahasa Inggris, jadi dibalik ya teman-teman, pada tanggal 4 Juni tahun 2021 perusahaan bakalan membagikan dividen. Nah, kita cari tanggalnya di sini itu, tanggal kita investasi itu usahakan pada tanggal setelah dari tanggal pembagian dividen. Nah, kenapa pada setelah tanggal pembagian dividen? Ya karena bisa dibilang kan kalau pada saat tanggal pembagian dividen atau pada tanggal sebelum pembagian dividen, nah kebetulan ini kan tanggalnya itu tanggal 30 Mei tahun 2021, harga sahamnya diperdagangkan. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman pada harga closing-nya. Pada tanggal 30 Mei itu harga saham dari ini kebetulan Mitra Bara Adi Perdana ya, atau MBAP di sini itu diperdagangkan di closing di harga 2.840. Nah, ini kan pada saat tanggal sebelum pembagian dividen ya kan, karena tanggal pembagian dividennya kan tanggal 4 Juni tahun 2020. Nah, kan pasti otomatis di sini itu kan asumsinya kan perusahaan bakalan membagikan dividennya atau membagikan laba kepada para pemegang saham, dan otomatis bagi para calon investor yang belum memiliki saham perusahaan tersebut kan pasti mereka bakalan melakukan berbondong-bondong kan kayak gitu, ingin melakukan pembelian saham perusahaan tersebut karena perusahaan bakalan membagikan uang tunai kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Nah, pastinya umumnya biasanya pada saat menjelang tanggal pembagian dividen, biasanya itu 1 bulan sebelum pembagian dividen itu di sini itu harga sahamnya itu pasti bakalan cenderung mengalami kenaikan. Nah, alangkah lebih baiknya kita untuk meminimalisir hal tersebut, ya di sini kita melakukan pembelian setelah tanggal pembagian dividen saja. Kan karena asumsinya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan di sini hampir sama sih kayak suatu barang ya kan, kayak teman-teman kalau misalkan jumlah barangnya tersebut terbatas namun banyak yang berminat untuk melakukan pembelian barang tersebut, hukum permintaan dan penawaran pasti bakalan berlaku. Asumsinya seperti ini. Jadi penawarannya itu tetap, namun permintaannya semakin banyak, dan otomatis kan berarti di sini harga pasti bakalan melonjak kan kayak gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan pembelian itu setelah pada tanggal pembagian dividennya aja ya teman-teman. Kan di sini kebetulan tanggal pembagian dividennya tanggal 4 Juni tahun 2021. Nah, berarti kita melakukan pembeliannya itu setelah tanggal 4 Juni. Nah, berarti kita cari aja setelah tanggal 4 Juni. Nah, kebetulan berarti di sini misalkan tanggal 13 Juni, kan tanggal 13 Juni itu kan setelah pembagian dividen ya. Oh, harga sahamnya diperdagangkan di harga 2.770. Nah, terus habis itu sekarang, nah alangkah lebih baiknya kita melakukan pembelian itu pada saat setelah pembagian dividen. Kenapa? Karena setelah pada saat pembagian dividen, harga sahamnya pasti bakalan cenderung mengalami penurunan kembali lagi, dan nanti kita bakalan berharap ya di periode berikutnya lah atau pada tahun berikutnya lah baru nanti kita akan melakukan penjualan. Nah, kebetulan di sini itu saya setelah
Kebetulan nih saham perusahaannya ini bakalan bagikan dividen pada tanggal 18 Juni ya teman-teman tahun 2020 sebanyak Rp59. Nah, alangkah lebih baiknya kita membeli saham perusahaannya tersebut itu setelah dari tanggal 18 Juni. Nah, berarti kita ini kebetulan pakai tanggalnya itu pakai format bahasa Inggris ya teman-teman, karena itu dibalik ya, jadi tanggal 18 bulan Juni tahun 2020. Nah, berarti kita melakukan pembelian setelah dari tanggal 18 Juni ya teman-teman. Nah, kebetulan misalkan setelah dari tanggal 18 Juni, tanggal 28 Juni itu harga sahamnya diperdagangkan di harga 1.675. Nah, barulah kita lakukan pembelian itu di harga ya ini tadi, di harga 1.675. Nah, 1.675. Nah, terus habis itu teman-teman, nah tadi kan kita sudah melakukan pembelian misalkan pada tahun 2021 di sini setelah kita melakukan pembelian pada saat setelah tanggal pembagian dividen atau setelah tanggal X date kayak gitu ya teman-teman. Nah, harga saham perusahaannya kebetulan kita melakukan pembelian di harga 675 ya teman-teman. Nah, lalu kita bagaimana Pak? Lalu kapan kita akan melakukan penjualan saham perusahaan tersebut? Ada dua ya teman-teman. Yang pertama nanti teman-teman bisa melakukan penjualan saham tersebut pada saat harga saham perusahaan tersebut mencapai harga wajar suatu saham, mencapai harga wajarnya. Dan yang kedua di sini kalau misalkan sesuai dengan kriteria dari Magic Formula di sini tuh 1 tahun setelah dari pembagian dividen tersebut, atau ya terserah nanti tergantung dari keputusan investasi teman-teman. Nah, lalu bagaimana coba kita lihat ya kalau misalkan 1 tahun setelah pembagian dividen di sini itu perusahaan saham yang kita lakukan pembelian itu kita lakukan penjualan. Nah, misalkan di sini itu tadi kan saya membeli saham perusahaannya tersebut itu kan tadi di sini ya teman-teman pada tanggal 18 pada tanggal yang ini tadi ya 1.675 pada tanggal 28 Juni tahun 2020 karena setelah membagi dividen. Nah, lalu kita bakalan melakukan penjualan saham perusahaan tersebut itu pada dividen tahun berikutnya. Misalkan tahun berikutnya di sini itu dividennya itu akan dibagikan pada tanggal 4 Juni tahun 2021. Nah, usahakan kita melakukan penjualan saham perusahaan tersebut itu sebelum tanggal pembagian dividen. Nah, kenapa? Ya, karena kayak tadi yang saya sempat jelaskan ya di beberapa menit sebelumnya, ya di sini hukum permintaan ataupun penawaran pasti bakalan berlaku ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa memflashback kembali lagi ya pada beberapa menit sebelumnya. Nah, jadi di sini kita lakukan penjualan itu sebelum tanggal 4 Juni tahun 2021. Nah, misalkan di sini kebetulan saya akan melakukan penjualan saham perusahaan dari MBAP, misalkan ya saya melakukan pembelian saham MBAP pada tahun sebelumnya dan saya jual pada tanggal 30 Mei tahun 2021. Nah, kebetulan harga sahamnya pada tanggal 30 Mei tahun 2021 itu diperdagangkan di harga Rp2.840. Nah, lalu berapa sih persentase keuntungan saham yang saya lakukan pembelian tersebut? Nah, tadi kan di sini kan kita sudah lihat ya teman-teman, kita melakukan pembelian pada tanggal setelah dari X date atau pada tanggal setelah pembagian dividen di harga 1.675. Harga pembelian ini juga masih cenderung di bawah dari harga wajar ya. Setelah saya hitung harga wajar dari MBAP di sini itu di harga 3.341. Nah, ini berarti kita masih memiliki margin of seperti itu sebesar nah 49,86%. Nah, tadi misalkan kita melakukan pembelian di harga 1.675 pada saat tanggal setelah dari pembagian dividen atau setelah dari tanggal X date. Nah, lalu kita lakukan penjualan sahamnya tersebut itu pada saat akan pembagian dividen pada tahun berikutnya. Nah, di sini itu misalkan tanggal pembagian dividennya itu kan tadi pada tanggal ini ya teman-teman 4 Juni. Nah, kita lakukan penjualan sebelum tanggal 4 Juni, 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya atau pada saat tanggal cum date-nya itu kita lakukan penjualan, tidak masalah kan gitu. Nah, kita lakukan penjualan misalkan kebetulan pada akhir Mei di sini itu saya lakukan penjualan kebetulan dijual di harga Rp2.840. Nah, maka berapa sih persentase keuntungan saham saya untuk yang di MBAP di sini? Nah, simpel aja ya teman-teman, kita lihat ya dari harga jual dikurangin sama harga pembelian kita, terus habis itu nanti di sini dibagi dengan harga pembelian kita. Nah, dibagi dengan harga pembelian didapatkan hasilnya, oh persentase keuntungan kita ini sebesar 0,70, ini dalam bentuk desimal ya, atau persentase keuntungan kita sebesar 70%. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman,
apabila kita lakukan seleksi dari saham berdasarkan kriteria dari Magic Formula dan kita melakukan pembelian saham-saham yang berkinerja baik dan tentunya juga memiliki kas yang berlebih dengan harga saham yang cukup murah, dan kita lakukan penjualan pada saat saham tersebut akan melakukan pembagian dividen pada tahun berikutnya, di sini itu memiliki return atau pembagian keuntungan atau imbal hasil yang cukup besar ya, atau cukup uh, cukup kompetitif ya teman-teman. Persentase keuntungannya itu, ini kan tadi karena dalam bentuk desimal ya, kalau misalkan saya bagi dalam bentuk persentase, di sini tuh ya persentase penjualan saham saya investasi di saham MBHP, di sini tuh saya mendapatkan keuntungan sebesar 69,55%. Nah, coba dibandingin dengan instrumen investasi lainnya, contohnya kayak deposito, ataupun misalkan di dalam bentuk obligasi, atau misalkan di dalam bentuk emas, apa iya dalam 1 tahun di sini itu kita bisa mendapatkan return imbal hasil itu dalam waktu 1 tahun itu sebesar 70%. Belum tentu ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu ya tergantung ya, kayak gitu ibaratnya dari saham yang kita lakukan pembelian di sini itu, apabila kita lakukan seleksi berdasarkan kriteria dari Magic Formula di sini itu ya bisa jadi aja nanti di masa mendatang ya, di sini itu 1 tahun setelahnya di sini itu harga sahamnya tersebut itu bakalan bergejolak, mengalami kenaikan, karena ya di sini ya dari sisi kinerjanya bagus ya harga saham pasti bakalan turut mengikuti kan kayak gitu. Nah, jadi ya di sini itu dari saham Magic Formula itu ya bisa meminimalkan resiko. Yang pertama, resikonya kan tadi kita bisa memilih saham-saham perusahaan yang berkinerja baik, otomatis ya resiko dari fluktuasi harga saham ataupun misalkan di sini fluktuasi dari kinerja perusahaan yang buruk, itu kita bisa minimalisir ya, karena kita bisa memilih saham-saham yang berkinerja baik. Kita bisa lihat dari rasio dari ROCE-nya tadi ya teman-teman, kan kita bisa lihat semakin tinggi rasio ROCE menandakan bahwa perusahaan tersebut itu di sini itu ya memiliki kinerja yang cukup baik, efisien dalam menggunakan seluruh aset-aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terus habis itu perusahaan tersebut itu berkinerja baik, kita bisa lihat juga dari rasio dari earning yield ya, dari rasio kas yang dimiliki perusahaan itu semakin besar dan harga saham perusahaan itu yang cenderung murah dari rasio earning yield. Nah, itu tadi ya untuk yang perusahaan MBHP ya teman-teman, di sini rata-rata return-nya sebesar 69,55%. Nah, lalu bagaimana untuk saham-saham perusahaan lainnya? Apakah sama-sama mendapatkan keuntungan atau tidak dari 30 saham perusahaan yang kita seleksi berdasarkan kriteria dari Magic Formula Greenbelt? Belum tentu ya teman-teman. Ada mungkin dari 30 saham perusahaan di sini itu ya belum tentu semuanya itu memberikan imbal hasil yang bernilai positif. Bisa jadi aja nanti di sini beberapa saham-saham perusahaan itu memberikan imbal hasil yang bernilai negatif. Oke, saya cari datanya semuanya dan muncul tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya lakukan mengumpulkan data-data dari harga saham yang sesuai dengan tadi penjelasan di beberapa menit sebelumnya, di sini harga saham yang saya akan lakukan pembelian dan harga saham penjualan menjelang pembagian dividen. Terus habis itu berapa return imbal hasil yang bakalan saya dapatkan. Hasilnya dari 30 saham perusahaan yang berdasarkan kriteria seleksi dari berdasarkan kriteria dari Greenbelt Formula, di sini itu bisa dibilang hampir sebagian besar dari saham-saham perusahaan yang berdasarkan kriteria dari Greenbelt Formula bernilai positif ya teman-teman, atau bisa dibilang di sini mampu mengalahkan dari return pasar. Namun ada beberapa saham-saham perusahaan yang bisa dibilang di sini itu imbal hasilnya setelah 1 tahun kita investasi itu memiliki nilai yang negatif. Di sini kebetulan ada beberapa saham perusahaan ya teman-teman, ada DSSA, ada CK, ada Smart, ada perusahaan Gudang Garam, ada perusahaan Ultrajaya, terus habis itu ada perusahaan TCID, ada perusahaan TBLA, dan perusahaan INKP. Ini jumlahnya semuanya ada sekitar 18, ada sebesar 8 saham perusahaan yang memiliki imbal hasil dari setelah kita 1 tahun melakukan investasi pada saham-saham yang telah kita sortir berdasarkan kriteria dari Greenbelt Formula, di sini bernilai negatif. Nah, namun bisa dibilang dari 30 dikurangin 8 berarti sebesar 22 saham yang lainnya masih bernilai berkinerja positif ya teman-teman. Nah, apabila saya total keseluruhan dari imbal hasilnya di sini,
Misalkan ini ya, contohnya 0,70 ditambah 0,43 dan seterusnya, terus habis itu saya saya tambahin sama minus 0,22, maka total investasi dari portofolio yang kita bangun berdasarkan kriteria dari Magic Formula Greenbelt di sini itu untuk di tahun 2020 portofolio yang dibangun itu memiliki imbal hasil sebesar rata-rata 39,66%. Nah, jumlah imbal hasil ini juga cenderung masih jauh lebih tinggi ya teman-teman jika dibandingkan dengan imbal hasil indeks harga saham ataupun instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nah, kita coba lihat ya, kita bandingkan dengan indeks dari IHSG. Nah, teman-teman bisa mencari di Yahoo Finance, terus habis itu nanti kodenya itu ini tadi ya. Nah, kodenya tinggal diganti aja dengan kode JKSE atau Jakarta Composite Index. Nah, di sini kebetulan saya dapatkan harga sahamnya indeks harga saham pada tanggal 4 Januari tahun 2021, kebetulan misalkan saya mau melihat itu pada tahun 2021 awal itu harga sahamnya di sini itu indeksnya itu bergerak mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, indeksnya pada tanggal 4 Januari 2021 itu diperdagangkan di harga 6.104,90 poin. Nah, kita tulis ya, kan untuk menghitung berapa sih persentase pertumbuhan suatu indeks itu kan kita bisa lihat dari indeks akhirnya. Nanti kita cari ya indeks akhirnya, indeks akhir, terus dikurangin sama indeks awalnya. Indeks awalnya di sini kan sebesar 6.104,90. 6.104,90, terus habis itu dibagi dengan indeks awalnya. Indeks awalnya kan tadi kita sudah dapatkan juga ini ya, sebesar 6104,90. Nah, sekarang coba kita cari indeks akhirnya. Indeks akhirnya misalkan saya mau cari indeks harga saham pada awal tahun 2022. Harga saham, maksudnya indeksnya itu diperdagangkan di harga berapa sih? Kan gitu indeksnya, di poin berapa sih? Nah, ini dia teman-teman. Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, indeks dari IHSG kita di Indonesia itu diperdagangkan di kisaran 6.665,31 poin. Nah, jadi asumsinya tuh selama 1 tahun, ntar kita tuliskan terlebih dahulu di sini indeksnya itu 6.665,31. Nah, berarti di sini selama 1 tahun indeks harga-harga saham kita di Bursa Efek Indonesia itu cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman, mengalami kenaikan sebesar 9,17%, yang artinya bisa dibilang di sini tuh sebagian besar saham-saham yang ada di saham-saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia di sini itu cenderung mengalami kenaikan sebesar 9,17% rata-ratanya. Nah, namun bisa jadi aja ada banyak yang saham-saham perusahaan yang cenderung mengalami kenaikan yang cenderung jauh lebih besar daripada kenaikan dari indeks IHSG. Kan kalau misalkan menandakan indeksnya itu mengalami kenaikan, ya tentunya otomatis juga harga-harga saham yang ada di dalam indeks dari Bursa Efek Indonesia itu juga cenderung mengalami kenaikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan indeks IHSG? Bisa dibilang di sini itu indeks IHSG merupakan kumpulan dari seluruh saham-saham yang ada di saham-saham perusahaan yang telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan transaksi baik itu pembelian ataupun penjualan. Nah, baik itu pembelian ataupun penjualan itu seluruhnya itu digabungkan menjadi satu, total transaksinya itu nanti akan menemukan yang itu disebutnya sebagai indeks IHSG. Nah, indeks IHSG ini bisa dibilang setiap menit dari waktu perdagangnya itu bergerak ya teman-teman. Nah, selama 1 tahun ini ya kebetulan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 awal di sini itu indeks kita itu mengalami kenaikan rata-rata itu sebesar 9,17%, dengan artinya juga tentunya di sini saham-saham yang ada di dalamnya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia di sini itu sebagian besar juga turut mengalami kenaikan, setidaknya itu ya memiliki rata-rata sebesar 9,17%, atau bisa dibilang di sini bisa jadi juga mengalami kenaikan ya tentunya bisa jadi lebih besar, atau tentunya juga bisa jadi yang lebih rendah. Namun rata-rata di sini ya sebagian besar kalau misalkan indeks mengalami kenaikan ya harga saham juga turut mengalami kenaikan, teman-teman. Oke, berarti di sini itu kita bisa lihat ya, berarti rata-rata indeks IHSG kita itu sebesar ini tadi ya, teman-teman. Rata-rata kenaikan indeks IHSG-nya itu sebesar 9,18%. Nah, coba deh dibandingin lagi deh dengan instrumen investasi yang kemarin teman-teman hitung dari
emas kayak gitu ya. Misalkan emas yang kita beli di tahun 2020 awal, terus habis itu kita jual di tahun 2021 awal dan kita jual di tahun 2022 awal. Nah, teman-teman, kebetulan nih saya sudah cari ya datanya, kebetulan pada tanggal 1 Januari tahun 2021 emas 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 baik itu perhiasan ataupun emas batangan di sini itu per gramnya diperdagangkan di harga kisaran Rp965.000. Nah, asumsikan ya, misalkan kita melakukan investasi pada tanggal 1 Januari tahun 2021, kita melakukan pembelian emas di sini itu harganya per gramnya itu sebesar Rp965.000. 965.000. Terus habis itu kebetulan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 saya akan melakukan penjualan emas saya tersebut. Nah, kebetulan pada tanggal 31 Desember tahun 2021 harga pembelian kembali emas saya kayak gitu oleh toko emas di sini tuh diperdagangkan di harga Rp833.000 per gram emasnya, baik itu baik emas perhiasan ataupun emas batangan kayak gitu. Nah, berarti tadi saya melakukan pembelian emas itu di harga 965.000, terus habis itu saya melakukan penjualan emas pada tanggal 1 Januari, kebetulan harga harga pasarannya itu pada tanggal 31 Desember tahun 2021 itu diperdagangkan di harga 833.000. Nah, berarti di sini itu balik ya, maksudnya di sini itu kan tadi kan di sini itu kan kita lakukan penjualan pada tanggal 1 Januari ya kan teman-teman, 1 Januari tahun 2022. Nah, ini berarti kan disebut sebagai harga jual dan harga pembeliannya ya ini tadi. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Januari tanggal 1 tahun 2021. Nah, berarti nanti kan untuk mengetahui berapa sih persentase keuntungan kita, berarti kan harga jualnya kan tadi sebesar 833.000. Terus habis itu dikurangi dengan harga pembelian kita, harga pembeliannya kan tadi sebesar 965.000 ya teman-teman. Berarti kan 965.000. Terus habis itu dibagi dengan harga pembelian kita. Harga pembelian kita itu 965.000. Nah, berarti kalau misalkan kita melakukan pembelian emas pada awal tahun 2021 dan kita lakukan penjualan pada awal tahun 2022, kita itu mengalami kerugian sebesar 13,67%. Ini ya teman-teman, kalau misalkan kita investasi di emas itu malah cenderung kita mengalami kerugian. Apabila kita simpannya selama 1 tahun malah cenderung mengalami kerugiannya sebesar 13,68%. Lalu bagaimana kalau misalkan kita melakukan penempatan pada deposito, baik itu di deposito perbankan konvensional ataupun di perbankan syariah. Nah, kebetulan di sini saya sudah mencari datanya itu melalui website dari Pusat Data Keuangan. Di sini tuh mengenai bunga dari deposito. Nah, kebetulan di sini tinggal kita cari atau kita sesuaikan ya. Misalkan di sini untuk di awal tahun 2022. Berarti kan di bulan Januari pada tanggal 3. Nah, tinggal kita searching. Ternyata masih libur, belum muncul datanya. Berarti kita cari kembali lagi untuk di tanggal lainnya. Karena data masih non found, berarti tanggal 4 Januari tahun 2022. Nah, setelah searching muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, bisa lihat ya untuk deposito dengan tenor 1 tahun atau 12 bulan di sini itu nilai tertingginya, kebetulan misalkan saya ambil salah satu contoh misalkan di J Trust Bank. Nah, di sini itu nilai tertingginya depositonya di sini itu 2,60%, rata-ratanya itu sebesar 3,75% dan terendah itu sebesar 3,75%. Nah, biasanya kan deposito itu kan pasti bakalan memiliki rate ya atau tingkat-tingkatan, misalkan penempatan misalkan dari 8 juta atau misalkan 1 juta sampai misalkan sampai 50 juta itu nanti rate-nya berapa persen, 50 juta sampai sekian itu berapa persen. Nah, misalkan 500 juta sampai sekian nanti berapa persen. Nah, ini rate-nya ini yang terendah itu sebesar 3,75% dan rata-rata yang lain-lainnya itu di kisaran 3,75% dan yang paling tinggi banget atau ibaratnya itu penempatan deposito yang paling tinggi banget itu di kisaran 2, maaf ini kayaknya sepertinya kebalik nih ya, peletakan J Trust Bank-nya ini harusnya ini yang paling terendahnya itu 2,60% dan yang tertingginya itu sebesar 3,75%. Coba kita cari lagi yang lainnya deh, misalkan perbankan bank-bank yang cukup kita kenal ya yang di Indonesia, misalkan sebagai contoh kayak
nih Bank Mandiri. Nah, ini juga sama ya, kita bisa lihat ya, yang terendahnya itu sebesar 2,60%, tertingginya sebesar 2,60%, dan rata-ratanya juga sama di kisaran 2,60%. Oke, misalkan kita ambil, ini tadi Bank Mandiri ya, misalkan kita ambil lagi, misalkan Bank Bank Sentral Asia. Nah, ini juga sama untuk rate-nya atau tingkat bunganya kalau di konvensional itu atau marginnya di syariah di sini itu sebesar 2%, kalau untuk yang terendahnya rata-rata 2% dan nilai tertingginya itu sebesar 2%. Nah, rata-ratanya itu berapa sih kalau di Indonesia? Oh, tingkat rata-ratanya itu kalau misalkan yang terendah di sini itu dari seluruh bank yang ada di Indonesia itu yang paling kecil banget itu ada bank yang membagikan deposito sebesar 2,50%, rata-ratanya itu tingkat deposito di Indonesia itu sebesar 3,47%, dan ada bank yang membagikan deposito untuk tenor yang 1 tahun itu yang paling tertinggi itu sebesar 8%. Nah, kita ambil aja ya rata-rata deposito itu selama 1 tahun itu sebesar 3,47%. Nah, berarti di sini itu tingkat rata-rata pembagian bagi hasil kita itu sebesar 0,0347. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, secara keseluruhan portofolio saham yang kita bangun dengan menggunakan kriteria yang telah kita sortir berdasarkan kriteria dari Magic Formula ini masih cenderung jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya, baik itu di IHSG, emas, ataupun deposito. Nah, berarti menandakan bahwa kriteria dari Greenbelt Formula di sini tuh cenderung mampu untuk mengalahkan imbal hasil rata-rata pasar. Nah, tadi kan sebagai contoh untuk IHSG aja rata-rata pasarnya itu sebesar 9,18%. Nah, sedangkan Greenbelt ini cenderung jauh lebih besar ya, hampir 4,5 kali lipatnya, kan kayak gitu. Nah, ini untuk yang di tahun 2020. Untuk laporan keuangan tahun 2020, setelah kita sortir 30 saham perusahaan publik berdasarkan kriteria tadi dari Greenbelt Formula, mendapatkan rata-rata imbal hasil sebesar 39,66%. Nah, lalu bagaimana selama 10 tahun terakhir? Nah, kebetulan saya sudah juga ya teman-teman melakukan, bisa dibilang di sini itu, nah kebetulan saya juga melakukan penelitian ya dengan menggunakan dari kriteria Magic Formula di sini dari Greenbelt selama 10 tahun terakhir, mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Ini misalkan saham-saham yang kita seleksi dengan menggunakan kriteria dari Magic Formula selama 10 tahun terakhir. Kebetulan di sini saya menyeleksi dari bulan Juni sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya. Di sini tuh kenapa? Karena pada saat menjelang bulan Juni ini pada banyak perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen. Nah, di sini kita bisa lihat ya di tahun 2020 sampai 2021 itu imbal hasilnya sebesar 31,85% dan sempat ada mengalami minus ya teman-teman. Ini mengalami minusnya cuma hanya di 2 tahun dan sebagian besar itu mengalami nilai yang bernilai positif teman-teman. Oke, jika di keseluruhan totalnya itu selama 10 tahun di sini apabila misalkan kita menempatkan instrumen investasi di saham dan melakukan investasi dengan melakukan sortir berdasarkan kriteria dari Magic Formula Greenbelt di sini itu ya, apabila setelah dari saya lakukan penelitian di sini selama 10 tahun itu mendapatkan nilai yang cukup positif ya teman-teman. Imbal hasilnya setiap tahun itu rata-rata itu rata-rata itu sebesar 13,23%. Ini cenderung masih jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan indeks IHSG kita. Rata-ratanya itu selama 10 tahun terakhir itu di kisaran 5,32%. Sedangkan kalau investasi kita di dalam bentuk reksadana, khususnya di reksadana saham, ini imbal hasilnya itu sebesar minus 7%. Nah, jika di keseluruhan selama 10 tahun itu investasi kita misalkan di dalam menggunakan dari kriteria dari Magic Formula itu sebesar 132,28%. Oke, teman-teman, itu tadi ya mengenai penjelasan alur step by step bagaimana cara untuk menganalisis dari suatu saham perusahaan yang bagaimana cara menentukannya saham tersebut itu layak atau tidak kita investasikan setelah kita analisis dari kemarin berdasarkan valuasinya, lalu kita menyusun portofolio berdasarkan kriteria dari Magic Formula Greenbelt. Oke teman-teman, tadi kita juga sudah belajar ya mengenai return on capital employed, langsung menganalisis salah satu perusahaan dan bagaimana sih jika kita bandingkan rasio ROCE-nya di sini itu dengan perusahaan lainnya.
Hal ini setelah kita lihat ternyata apabila rasio ROCE semakin besar menandakan bahwa perusahaan tersebut itu cukup efisien dalam menggunakan seluruh sumber daya atau aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga bisa memaksimalkan kesejahteraan bagi para pemegang sahamnya. Nah, tadi setelah kita lihat di antara kedua contoh perusahaan ini, di sini itu ternyata perusahaan Siantar Top yang cukup baik. Nah, setelah itu kita coba kembali lagi ya, kita analisis dengan menggunakan saham-saham lainnya di seluruh indeks. Kebetulan tadi kita ngambil contoh indeksnya itu indeks dari IDX Composite yang ada di Indonesia. Setelah saya sortir, ternyata dari IDX Composite tersebut itu di sini saya ambil sebanyak 90 perusahaan yang memiliki kinerja yang cukup baik, 93 perusahaan. Karena tadi bisa dibilang IDX Composite kan ada banyak ya tadi data-data perusahaannya, namun saya eliminasi untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja negatif, terus habis itu saya eliminasi juga untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan keuangan, contohnya di sini itu bergerak di sektor keuangan, contohnya kayak bank, asuransi, lembaga dana pensiun, dan lain-lainnya. Dan saya ambil sebanyak 93 perusahaan, dan setelah itu saya lakukan analisis dari rasio ROC, return on capital employed-nya ya teman-teman. Setelah kita lakukan analisis dari rasio ROCE-nya, tadi kita juga secara bersama-sama melakukan analisis ya, kayak gitu juga dari rasio earning yield-nya. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan analisis, kita sortir ya, dari rasio ROCE-nya yang paling tertinggi, kita urutkan sampai rasio ROCE yang rendah. Nah, setelah itu juga tadi kita juga menganalisis juga ya, mensortir juga dari rasio earning yield-nya, kita urutkan dari earning yield-nya yang tertinggi sampai dengan earning yield terendah. Nah, setelah habis itu kita lakukan pemeringkatan ya. Setelah kita lakukan pemeringkatan dari rasio ROCE dan rasio earning yield-nya, terus habis itu kita gabungkan menjadi satu jumlah dari ROCE dan rasio earning yield-nya, kita mendapatkan hasil total skor dari perusahaan tersebut. Nah, setelah kita dapatkan skornya, terus kita urutkan. Skor terendah itu menandakan bahwa perusahaan tersebut itu yang cukup baik atau cukup layak untuk diinvestasikan. Nah, berdasarkan dari kriteria Magic Formula, 30 saham yang memiliki skor terendah di sini itu perusahaan tersebut itu cukup layak kita investasikan. Nah, setelah itu tadi juga kita sempat belajar juga ya teman-teman. Setelah kita lihat ternyata 30 saham-saham perusahaan yang berdasarkan kriteria dari Magic Formula Greenbelt di sini itu setelah kita hitung harga wajarnya, bisa dibilang sebagian besar harga sahamnya saat ini tuh cenderung berada di bawah dari harga wajar saham perusahaan tersebut. Dan bisa dibilang di sini tuh saham-saham tersebut itu cukup layak untuk diinvestasikan. Dan di sini saya ambil asumsi atau simulasi setelah 1 tahun saya investasi pada saham perusahaan tersebut dan saya lakukan penjualan menjelang pada saat tanggal pembagian dividen, cenderung saham-saham yang dibentuk dengan menggunakan kriteria dari Magic Formula di sini itu atau disusun dengan portofolio berdasarkan kriteria Magic Formula di sini itu cenderung memiliki imbal hasil yang cukup bergerak positif ya, atau bisa dibilang portofolio investasi kita memiliki nilai pertumbuhan yang cukup baik sebesar 39,66%. Kebetulan nih saya ambil data di tahun 2020 pada saham-saham di sektor indeks small medium caps di Indonesia mendapatkan hasilnya sebesar 39,66%. Jumlah imbal hasilnya ini cenderung masih jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Contohnya dengan rata-rata indeks IHSG di sini rata-ratanya itu sebesar 9,18%. Greenbelt ini masih cenderung jauh lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan emas di sini nilainya selama 1 tahun itu negatif 13,68%. Deposito itu imbal hasilnya selama 1 tahun itu sebesar 3,47%. Ini juga cenderung masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi. Kita lakukan investasi pada instrumen investasi saham, namun kita lakukan investasi tersebut itu menilai harga wajarnya. Setelah itu juga kita lakukan sortir berdasarkan kriteria dari Magic Formula, mendapatkan imbal hasilnya itu masih cenderung jauh lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan instrumen investasi deposito. Oke teman-teman semuanya, demikian ya untuk konten kita kali ini. Semoga konten kita kali ini bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa kembali lagi pada konten-konten pembelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. See ya.